Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Al-Ghifari dengan NIM 12350113828. Saya berasal dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Riau. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan tentang subprogram. Saya membuat video ini untuk memenuhi kuis mata kuliah sistem basis data bersama dosen pengampu Bapak Suwanto Sanjaya STMKO. Baik, langsung saja ke videonya. Oke, yang pertama itu subprogram store procedure. Store procedure adalah satu set instruksi SQL yang disimpan dalam sistem manajemen basis data atau DBMS dan dapat dieksekusi secara berulang kali oleh aplikasi atau pengguna. Store procedure digunakan untuk mengotomatisasi operasi yang sering diulang, meningkatkan kinerja dan menjaga konsistensi dalam pengolahan data. Nah, store procedure ini mirip dengan anonymous block, cuman terdapat beberapa perbedaan. Di antaranya, kalau anonymous block itu tidak dinamai blok di PLSQL, sementara subprogram ini store procedure juga dinamai di PLSQL block. Terus kalau yang anonymous block ini dia harus dikompil di setiap eksekusinya. Kalau yang subprogram itu hanya dikompil sekali ketika dibuat atau di-create. Nah, selanjutnya anonymous block ini tidak tersimpan di database, sementara subprogram tersimpan di database. Nah, kalau perbedaan selanjutnya, anonymous block ini tidak mengembalikan values atau mengembalikan nilai. Sementara subprogram yang function itu mengembalikan nilai. Perbedaan yang terakhir, anonymous block ini tidak menggunakan parameter dan yang subprogram ini bisa menggunakan parameter. Nah, ada sintak ketika kita membuat sebuah prosedur, di antaranya parameter itu opsional, boleh ada atau tidak. Terus ada model, itu default-nya itu in ya. Terus ada tipe data, contohnya varchar 2 atau kita pakai implicit seperti %type. Terus ada body, itu sama seperti anonymous block. Untuk contoh apanya seperti ini, bisa create or replace prosedur, lalu kita kasihlah nama prosedur name-nya, baru parameter is atau s, baru prosedur isi dalam prosedurnya. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita membuat store prosedur. Ini saya sudah membuat sebuah prosedur. Di sini ada create or replace, nama replace prosedur, nama prosedurnya hello s, uh, ada ada variabel, nama variabelnya itu name, tipe datanya varchar 2, panjangnya 30, isinya itu vari. Lalu di-outputkan hello vname. Nah, untuk yang or replace ini opsional, ada fungsinya. Fungsinya itu kan seandainya kita sudah membuat, ini kan nama prosedurnya halo. Dan mungkin suatu saat di bawah atau di tempat lain di SQL Plus dengan user yang sama, kita akan membuat prosedur lagi yang bernama halo, nama yang sama. Jadi replace ini berfungsi untuk menghimpit prosedur dengan nama yang sama. Jadi walaupun sama, dia akan tergantikan langsung. Sementara kalau kita tidak punya replace, itu kalau ada nama yang sama, dia tidak akan bisa mengcompile. Nah, coba langsung saja kita run. Oke. SQL Plus. Saya login pakai user 1, 2, 3. Oke. Nah, kita cek dulu apa aja prosedur yang pernah dibuat di vari DBA ini. Caranya select object name from
user procedure. Nah, ini sudah ada contoh yang nama prosedur yang saya buat. Oh ya, ini belum masuk yang halo karena saya belum mengeksekusinya. Kita belum mencoba run. Contoh satu .sql. Nah, di sini prosedur create, lalu kita coba cek lagi apakah prosedur halo sudah masuk ke dalam user vari DBA ini. Nah, maka di sini ada halo. Prosedurnya sudah masuk. Oke, coba kita jalankan prosedur halo ini. Oh ya, set server output on-nya benar. Server output on. Nah, maka di sini kalau kita mengeksekut prosedur yang bernama halo, maka akan muncul sesuai dengan yang tadi. Nah, bentar. Ini kita geser ke bawah dulu. Nah, tadi kan outputnya halo, lalu setelahnya ada vname. Nah, vname-nya itu isinya vari. Nah, bagaimana nih kan ini tentang kita membuat prosedur store prosedur sederhana. Lalu penjelasan selanjutnya adalah tentang parameter input. Oke, selanjutnya kita akan membuat prosedur dengan parameter input. Parameter pada prosedur. Langsung saja kita buat file barunya. Oke, di sini saya sudah membuat prosedur yang bernama data diri. Di dalam data diri ini terdapat parameter. Parameternya ini berisikan nama, pekerjaan, P itu untuk penanda dia parameter ya, dan umur. Oke, lalu coba langsung kita Nah, di sini untuk prosedur yang bernama data diri sudah masuk ke dalam prosedur di user vari DBA. Nah, untuk menjalankannya coba kita langsung execute. Di sini execute data diri. Nah, dari parameter tadi, disinilah kita menginputkan isi dari parameter tersebut. Yang pertama itu ada parameter nama. Nama kan tipe datanya varchar, maka kita pakai titik dua, titik koma atas, nama misalnya vari. Oke, lalu koma, pekerjaan programmer.
lalu umur 20. Karena tipe datanya number. Nah, disinilah kita menginputkan nilai dari parameter yang sudah kita buat di atas tadi. Oke, langsung saja kita execute. Nah, di sini akan menunjukkan nama, vari, pekerjaan programmer, umur 20. Sesuai dengan yang setelah saya buat. Nah, di sini kan di bagian N, itu ada N data diri. Dia membuat nama prosedurnya di bagian N. Itu opsional, cuman sebenarnya lebih bagus kalau membuat untuk mengakhiri sebuah prosedur dengan nama prosedur itu kembali. Nah, coba langsung Nah, kita ke contoh selanjutnya. Masih menggunakan prosedur data diri ini, tapi kita ingin merubah inputannya. Caranya bisa langsung saja kita di terminal ini aja. Begin. Nah, di sini saya akan mencoba memasukkan inputan untuk parameter yang ada pada prosedur bernama data diri. Coba kita tes. Nah, maka langsung keluar dia masih memakai prosedur data diri tapi dengan inputan parameter yang berbeda. Nama, Andi, pekerjaan polisi, umur 22. Nah, kita ke contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya itu kita akan memanipulasi data yang ada pada SQL. Misalnya dah ada table di SQL. Kita akan manipulasi data pada table tersebut. Oke, di sini kita komen aja. Oke, di sini kan saya belum mempunyai tabel. Maka kita akan membuat tabel dulu di atas ini sebelumnya kita buat. Nah, oke, sudah selesai. Di sini saya kan sudah create table ke tabel baru karyawan yang diambilnya itu employee ID, first name, dan salary dari tabel karyawan employees. Lalu kita akan membuat prosedur. Prosedurnya itu berfungsi untuk mengupdate tabel karyawan itu menjadikan gaji dengan ada tambahan komisi. Itu berapa inputannya nanti kita yang tentukan. Jadi itu bersifat persenan. Jadi salary misalnya di saat gaji salary itu ditambah salary dikali persenan dari bonus itu. Maka akan kita dapatkan updatean untuk salary yang terbaru. Coba langsung saja kita eksekusi. Contoh 2.sql. Nah, oke, di sini sudah ada tabel create dan prosedur create. Itu artinya kita tinggal Nah, kita tinggal menginputkan nilai dari prosedur yang sudah kita buat, prosedur yang bernama gaji. Kita execute aja. Execute gaji. Itu untuk ID employee. Oh ya, sebelum itu kita coba tes dulu. Kita lihat dulu, select all from karyawan. Sebelah ada error, salah. Nah, oke. Ini kita dapat melihat ini sebelum update ya. Bagaimana kalau setelah diupdate? Kita misalnya memilih Nina ini, Nina untuk kita update gajinya. Kita coba tes. Execute. Execute.
Nah, untuk Nina itu kan employee ID-nya 101. Kita masukkan tambahannya, misalnya kita ingin menambah gaji Nina itu sebanyak 20%. Oke. Sudah. Oh, sorry. Ini harusnya. Nah. Oke. Nah, prosedur successful complete. Coba kita cek kembali. Select all from karyawan. Kita cek nama Nina apakah sudah terupdate. Nah, di sini gaji Nina sudah terupdate yang awalnya mana dia ini? Yang awalnya 17.000 menjadi 20.400. Artinya itu sesuai dengan inputan kita bertambah 20% dari gaji awalnya. Oke, selanjutnya saya mau semua first name itu menjadi upper, artinya huruf kapital. Kalau tadi kan first name-nya itu masih apa ya? eh, ada yang kapital di awal dan selebihnya kecil, huruf non kapital. Kita cek lagi. Select all from karyawan. Oke. Nah, nih. Saya ingin merubah ini menjadi huruf kapital semua. Maka kita tambah prosedur baru di bawah sini. Di bawah ini aja. Oke, di sini saya sudah membuat sebuah prosedur baru untuk tabel karyawan tadi yang ini. Itu dia akan membuat semua first name itu menjadi upper. Nah, kita akan coba mengeksekusinya. Ini biar nggak mengganggu, kita komen dulu. Oke. Yang penting kita sudah pernah create table karyawan ya. Oke, langsung kita contoh 2.sql. Prosedur create. Cara menjalankannya begin, ubah karyawan, and oke. Oh, ini sudah ini artinya sudah langsung terupdate ya tadi saat prosedur create. Execute. Oh, sorry. Masa ubah nama kan? Begin. Kapital ya namanya. Di koma. And. Nah, nih. Prosedur successfully complete. Nah, jadi prosedur kapital sudah komplit. Saatnya kita mengecek untuk di kolom nama karyawan di first name itu di tabel karyawan apakah sudah menjadi kapital. Kita langsung saja select all from karyawan. Oke. Maka di sini nama karyawan sudah terupdate menjadi huruf kapital semuanya karena kita menggunakan yang namanya upper. Nah, mungkin itu di sini kita menggunakan looping for loop agar semua
nah, karyawan ini mendapat kebagian untuk diaperkan first name-nya. Makanya kita menggunakan looping for. Oke, selanjutnya passing parameter. Passing parameter ada yang in, itu untuk input, parameter yang input, ada yang menggunakan model out, itu untuk output, ada yang in out. Bisa untuk parameternya bisa input, bisa output. Nah, langsung saja kita ke contohnya. Contoh 3.sql. Oke, di sini saya sudah membuat sebuah prosedur untuk menghitung luas segitiga. Yang parameternya itu ada parameter, kita menggunakan ada yang parameter out itu untuk luasnya, parameter luas. Kita menggunakan out, tipe datanya number. Lalu ada untuk rumus segitiga itu kan rumusnya alas kali tinggi bagi 2. Nah, kita langsung saja coba mengeksekusinya. Oke, langsung saja kita coba jalankan. Ini contoh 3.sql prosedur create. Nah, setelah prosedur create, kita coba memasukkan nilai dari parameternya declare. Di sini ada segitiga. 6, Nah, di sini saya memasukkan nilai 3 untuk alas dan 2 untuk tinggi. Lalu, nah, ini yang parameter yang output itu kita masukkan di sini. Masuk teks. Nah, luas segitiga adalah 3. Nah, itu untuk contoh parameter yang modelnya out. Gimana kalau contoh parameter yang modelnya in out? Bisa input dan bisa output. Oke, kita coba langsung saja eksekusi. Contoh 4.sql. Nah, prosedur create. Kita coba, ini kan yang untuk in out ya, berarti bisa input, bisa output. Kita coba declare. Ini fungsinya untuk membuat string yang kita masukkan itu menjadi huruf besar semua. Oh, kita buat variabel baru. Kalau tadi kan menggunakan p parameter, sekarang variabel string varchar. Kita buat varchar 2 dengan panjang misalnya 20 lah.
20. Begin variable string sama dengan halo semua. Ini kan ada huruf besar huruf kecil nih. Nah, lalu kita di sini kita masukkan nama prosedurnya. Nama prosedurnya kan in out. In out, kita masukkanlah variabel string yang sudah kita buat. Variabel string. Lalu kita outputkan cbms output dot put like variabel string. Lalu n kasih slash. Oke. Tadi kan halo semua kan inputannya kan masih huruf kecil. Nah, sekarang jadi huruf besar semua karena ada upper. Oke, selanjutnya kita akan ada passing yang selanjutnya itu ada yang passing by name, passing by position, dan passing by combination. Kita langsung ke contoh passing by name. Yang passing by name ini dia berarti kita menyertakan nama parameternya di setiap kita mengeksekusi prosedur. Kalau passing by position itu sesuai urutannya tanpa perlu kita membuat nama parameternya itu apa. Sementara yang passing by combination itu bisa campuran, bisa kita taruh setengah-setengah, artinya misalnya kita buat pakai nama parameter dan bisa juga enggak. Langsung aja ke contohnya. Sini saya akan menggunakan contoh yang tunggu dulu. Yang ini aja. Kita tarik yang ini. Ctrl C, kita buat file baru, contoh 5.sql, Ctrl V. Nah, kita coba jalankan. Contoh 5.sql. Prosedur create. Nah, setelah prosedur create, seperti biasa kita execute nama prosedurnya data diri. Nah, di sinilah kita bermain untuk memasukkan parameternya. Yang pertama itu kita mau yang passing by name. Ini kan sesuai nama. Nah, maka kita sertakan namanya di sini, nama parameternya. Pakai sama dengan. Nah, itu namanya passing by name. Kita masukkan nama misalnya Fari. Oke. Koma. Terus ada parameter pekerjaan. Oke. Programmer. Lalu ada parameter umur 20. Nah, maka akan keluar hasil passingnya, yang hasil execute-nya kan kita passing by name. Nah, itu contoh passing by name. Kita menyertakan nama parameternya. Gimana kalau contoh passing by position?
Passing by position itu ya berarti kita tidak menyertakan ini nama, kita sesuai posisinya aja. Yang umur kita setiap nama parameter itu kita hapus. Oke. Nah, itu passing by position. Kan posisinya ada parameter nama, parameter pekerjaan, dan parameter umur. Oke, lanjut. Passing by combination. Passing by combination ini nggak bisa sembarangan. Itu parameter pertama itu harus, kan dia campuran, bisa membuat nama, menyertakan nama parameter dan bisa tidak menyertakan. Tapi kalau seandainya ada 5 parameter, itu parameter pertama dan kedua itu harus by positionnya dulu. Kalau kita tidak menyertakan apanya ya, kita langsung ke contohnya aja. Oh, inilah. Nah, artinya di parameter umur nih, kalau kita ingin mengkombinasikannya, kita harus menciptakan nama parameternya. Pas. Nah, ini. Oke. Nah, ini passing by combination. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang subprogram. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.